Pernah gak kamu membayangkan kalau Google punya media sosial sendiri yang dirancang untuk mengalahkan Facebook? Pada tahun 2011, Google meluncurkan Google Plus, sebuah platform yang digadang-gadang akan menjadi masa depan media sosial. Dengan dukungan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, banyak orang yakin Google Plus akan menjadi ancaman serius bagi Facebook. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Meskipun memiliki jutaan pengguna yang mendaftar dalam waktu singkat, Google Plus kesulitan mempertahankan penggunanya. Hingga akhirnya, pada tahun 2019, layanan ini resmi ditutup. Lalu, bagaimana sebuah proyek besar dari Google bisa berakhir sebagai salah satu kegagalan terbesar mereka? Mari kita bahas. Google Plus adalah layanan media sosial yang dikembangkan oleh Google dan resmi diluncurkan pada 28 Juni 2011. Saat itu, media sosial sedang berkembang sangat pesat. Facebook mendominasi pasar, Twitter terus bertumbuh, dan berbagai platform baru mulai bermunculan. Melihat tren tersebut, Google juga ingin memiliki media sosial yang mampu bersaing dengan para kompetitornya. Dengan memanfaatkan ekosistem Google yang sudah sangat besar seperti Gmail, YouTube, dan Android, Google berharap Google Plus dapat menarik jutaan pengguna dalam waktu singkat. Bahkan pada masa awal peluncurannya, Google Plus mendapat sambutan yang luar biasa. Jutaan orang langsung mendaftar untuk mencoba platform ini, sehingga banyak media menyebutnya sebagai pesaing terbesar Facebook. Namun, kesuksesan awal itu ternyata tidak bertahan lama. Di balik pertumbuhan penggunanya yang sangat cepat, mulai munculnya berbagai masalah yang perlahan membuat Google Plus kehilangan daya tariknya. Pada tahun 2011, Google bukanlah perusahaan kecil yang sedang mencari perhatian. Mereka sudah menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan miliaran pengguna yang menggunakan berbagai layanannya setiap hari. Mulai dari Google Search sebagai mesin pencari terbesar, Gmail sebagai layanan email populer, YouTube sebagai platform berbagi video, hingga Android yang saat itu mulai mendominasi pasar smartphone. Semua layanan tersebut berada dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Karena itulah, Google memiliki keyakinan besar bahwa mereka memiliki modal yang cukup untuk membangun media sosial yang mampu menyaingi, bahkan mengalahkan Facebook. Tak hanya itu, Google Plus juga diperkenalkan dengan berbagai fitur baru yang berbeda dari media sosial lain pada masanya. Beberapa fitur tersebut bahkan dianggap lebih inovatif dibandingkan kompetitornya. Lalu, fitur apa saja yang ditawarkan Google Plus sehingga membuat banyak orang begitu optimis terhadap masa depannya? Kalau kita melihat Google Plus dari sekarang, mungkin platform ini terlihat seperti media sosial biasa. Tapi sebenarnya, Google Plus membawa beberapa fitur yang cukup menarik dan bahkan tergolong inovatif pada masanya. Salah satu fitur yang paling terkenal adalah Circles. Berbeda dengan sistem pertemanan yang lebih sederhana di Facebook, Circles memungkinkan pengguna mengelompokkan orang-orang yang mereka kenal ke dalam beberapa kategori, misalnya keluarga, teman dekat, teman sekolah, atau rekan kerja. Dengan begitu, pengguna bisa menentukan siapa saja yang dapat melihat postingan tertentu. Jadi, kamu tidak perlu membagikan semua postingan kepada seluruh orang yang ada di daftar pertemanan. Kemudian ada Google Plus Hangout. Hangout memungkinkan pengguna melakukan percakapan melalui pesan maupun video call dengan beberapa orang sekaligus. Bahkan pengguna bisa membuat video konferensi bersama banyak orang. Fitur ini kemudian menjadi salah satu bagian Google Plus yang paling populer dan akhirnya berkembang menjadi berbagai layanan komunikasi Google lainnya. Google Plus juga memiliki communities, yaitu tempat bagi pengguna dengan minat yang sama untuk berkumpul dan berdiskusi. Konsepnya cukup mirip dengan komunitas online yang kita kenal sekarang. Selain itu, ada juga fitur Sparks.
yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan konten berdasarkan minat mereka. Pengguna bisa memilih topik tertentu, kemudian Google Plus akan menampilkan berbagai konten yang berkaitan dengan topik tersebut. Jadi sebenarnya Google Plus itu bukanlah platform yang kekurangan fitur. Masalahnya justru muncul setelah orang-orang mulai menggunakannya. Karena meskipun Google Plus memiliki banyak fitur menarik dan didukung oleh perusahaan sebesar Google, platform ini tetap kesulitan membuat penggunanya benar-benar aktif di dalamnya. Dan disinilah masalah Google Plus mulai terlihat. Pada awalnya, Google Plus memang terlihat menjanjikan. Jumlah pendaftarannya terus bertambah dan Google memiliki ekosistem yang sangat besar untuk mendukung platform ini. Namun, ada satu masalah besar yang mulai terlihat. Banyaknya pengguna Google Plus tidak berarti banyaknya pengguna yang benar-benar aktif. Sebagian orang mendaftar Google Plus hanya karena mereka sudah memiliki akun Google. Jadi, meskipun jumlah akun yang tercatat terlihat besar, belum tentu orang-orang tersebut rutin membuka dan menggunakan Google Plus. Masalah lainnya adalah Google Plus harus bersaing dengan media sosial yang sudah lebih dulu memiliki komunitas yang sangat kuat. Saat itu, banyak orang yang sudah menggunakan Facebook untuk berbicara dengan teman, Twitter untuk mengikuti berbagai topik, dan YouTube untuk menonton video. Lalu muncul pertanyaan sederhana, kalau semua teman-teman saya sudah ada di Facebook, kenapa saya harus pindah ke Google Plus? Dan pertanyaan inilah menjadi salah satu masalah terbesar Google Plus. Sebuah media sosial bukan hanya soal fitur, yang membuatnya menarik adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Google bisa membuat circles, hangouts, communities, dan berbagai fitur lainnya. Tetapi kalau teman, keluarga, atau orang-orang yang ingin kita ikuti tidak aktif di sana, semua fitur tersebut menjadi kurang berarti. Namun tentunya Google tidak tinggal diam. Untuk meningkatkan jumlah pengguna Google Plus, mereka mulai mengintegrasikan layanan ini lebih dalam ke berbagai produk Google. Dan keputusan tersebut justru menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam perjalanan Google Plus. Kalau mengandalkan orang untuk datang sendiri ke Google Plus, pertumbuhannya ternyata tidak cukup kuat. Karena itu, Google mulai mengintegrasikan Google Plus ke dalam berbagai layanan yang sudah memiliki banyak pengguna. Salah satu contoh paling kontroversial terjadi pada YouTube. Pada tahun 2013, Google mengubah sistem komentar YouTube, sehingga pengguna perlu memiliki profil Google Plus untuk dapat menggunakan fitur komentar. Tujuannya tentu terlihat masuk akal. Google ingin membuat Google Plus semakin terhubung dengan YouTube, sekaligus meningkatkan jumlah pengguna di platform tersebut. Namun, bagi banyak pengguna, perubahan ini justru terasa seperti sebuah paksaan. Mereka menggunakan YouTube untuk menonton dan berkomentar, bukan untuk menggunakan media sosial baru buatan Google. Sekarang, untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya sederhana, mereka harus berurusan dengan Google Plus. Bahkan perubahan ini memicu banyak kritik dari komunitas YouTube. Google memang berhasil membuat lebih banyak orang memiliki profil Google Plus. Tetapi masalahnya tetap sama, memiliki akun bukan berarti aktif menggunakannya. Dan justru disinilah strategi Google mulai dipertanyakan. Alih-alih membuat Google Plus menjadi platform yang ingin digunakan orang, Google terlihat seperti sedang mencari cara agar orang-orang terpaksa masuk ke dalamnya. Pada akhirnya, jumlah pengguna memang penting, tetapi untuk sebuah media sosial yang jauh lebih penting adalah apakah pengguna tersebut benar-benar berinteraksi dan kembali menggunakan platform tersebut, dan Google Plus masih belum berhasil menyelesaikan masalah itu. Namun, sebenarnya ada satu masalah yang jauh lebih besar daripada sekedar fitur atau strategi Google. Masalahnya adalah Facebook sudah terlalu kuat. Ketika Google Plus diluncurkan pada tahun 2011,
Facebook sudah memiliki komunitas pengguna yang sangat besar. Orang-orang sudah menggunakan Facebook berkomunikasi dengan teman, keluarga, mengikuti halaman yang mereka sukai, dan berbagai macam konten. Artinya, ketika Google Plus datang dengan berbagai fitur baru, Google bukan hanya mencoba membuat sebuah media sosial. Google sedang mencoba membuat orang meninggalkan tempat di mana teman-teman mereka sudah berada. Bayangkan saja, kalau kamu punya sebuah grup pertemanan yang sudah aktif di satu platform, kemudian muncul platform baru dengan fitur yang mungkin lebih menarik, apakah kamu akan pindah? Mungkin tidak, karena kalau teman-temanmu tidak ikut pindah, platform baru tersebut akan terasa sepi. Inilah yang disebut sebagai network effect. Semakin banyak orang menggunakan sebuah platform, semakin berharga platform tersebut bagi penggunanya, dan semakin kuat komunitasnya, semakin sulit bagi pesaing baru untuk menarik mereka pergi. Google Plus sebenarnya memiliki fitur yang menarik, tetapi Facebook sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih sulit untuk ditiru. Jaringan pengguna yang sangat besar dan aktif. Google bisa meniru fitur, Google bisa membuat teknologi baru, bahkan Google bisa mengintegrasikan Google Plus ke berbagai layanan mereka. Tetapi Google tidak bisa begitu saja memindahkan teman-teman dan komunitas pengguna Facebook ke Google Plus, dan tanpa komunitas yang aktif, sebuah media sosial akan sangat sulit untuk bertahan. Masalahnya pun semakin besar karena Google Plus mulai memiliki reputasi sebagai platform yang ramai diangkat tetapi sepi dalam aktivitas. Dan dari sinilah kita mulai melihat perbedaan antara punya banyak pengguna dan punya banyak pengguna yang benar-benar menggunakan platform. Kalau melihat jumlah pengguna Google Plus, mungkin kita akan mengira bahwa platform ini sebenarnya cukup sukses. Google Plus memang sempat mencatat pertumbuhan pengguna yang sangat cepat setelah diluncurkan. Namun, angka tersebut perlu dilihat lebih dalam. Masalahnya adalah, sebagian dari angka tersebut berasal dari orang-orang yang sudah menggunakan layanan Google lainnya. Jadi, seseorang bisa saja memiliki profil Google Plus tanpa benar-benar menjadikan Google Plus sebagai media sosial utama mereka. Dan ini menjadi masalah besar karena dalam dunia media sosial, jumlah akun yang terdaftar bukanlah satu-satunya ukuran kesuksesan. Yang jauh lebih penting adalah berapa banyak orang yang benar-benar aktif membuat postingan, membaca konten, memberikan komentar, dan kembali menggunakan platform tersebut. Google Plus sendiri akhirnya kesulitan mempertahankan aktivitas tersebut. Orang mungkin memiliki akun Google Plus, tetapi belum tentu membuka Google Plus setiap hari. Bandingkan dengan Facebook, ketika seseorang membuka Facebook, mereka bisa langsung menemukan teman, keluarga, halaman, grup, dan berbagai macam konten yang memang mereka ikuti. Sementara di Google Plus, banyak pengguna tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk terus kembali. Jadi, Google menghadapi sebuah masalah yang cukup ironis. Mereka memiliki akses ke jutaan bahkan miliaran pengguna melalui ekosistem Google, tetapi tidak berhasil mengubah semuanya menjadi komunitas Google Plus yang aktif. Dan semakin lama, Google Plus semakin sulit mendapatkan tempat di tengah persaingan media sosial. Namun, masalahnya belum selesai. Google Plus kemudian terus menghadapi masalah lain yang bahkan lebih serius, reputasi dan keamanan platformnya. Setelah bertahun-tahun kesulitan mendapatkan pengguna yang benar-benar aktif, Google Plus akhirnya menghadapi masalah yang jauh lebih serius. Pada tahun 2018, Google menemukan sebuah bug pada sistem Google Plus yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga mengakses informasi dari profil pengguna tertentu. Yang membuat masalah ini semakin serius adalah Google tidak langsung mengungkapkannya kepada publik. Menurut laporan Google, bug tersebut ditemukan dalam audit internal dan sudah diperbaiki sebelum akhirnya diumumkan. Google kemudian memutuskan untuk mempercepat rencana penutupan Google Plus versi konsumen. Setelah pengumuman tersebut, Google Plus praktis memasuki masa-masa terakhirnya.
Google menyatakan bahwa Google Plus versi konsumen akan dihentikan. Pengguna diberikan waktu untuk memindahkan data mereka sebelum layanan tersebut benar-benar ditutup. Dan akhirnya, pada 2 April 2019, Google Plus resmi ditutup untuk pengguna umum. Setelah hampir 8 tahun mencoba bersaing di dunia media sosial, perjalanan Google Plus pun berakhir. Menariknya, Google Plus tidak sepenuhnya menghilang. Versi Google Plus yang ditujukan untuk organisasi dan perusahaan sempat tetap berjalan dengan nama Google Plus for G Suite, sebelum kemudian Google menggantinya dengan Currents. Namun, bagi pengguna umum, Google Plus sudah menjadi sejarah. Lalu, sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan Google Plus? Karena kalau kita melihat kembali perjalanannya, Google Plus bukanlah produk yang kekurangan teknologi. Google memiliki uang, Google memiliki pengguna, Google memiliki infrastruktur, dan Google Plus bahkan memiliki beberapa fitur yang cukup inovatif. Tetapi semua itu ternyata belum cukup untuk mengalahkan sebuah platform yang sudah memiliki komunitas yang kuat seperti Facebook. Jadi, apa sebenarnya yang membuat Google Plus gagal? Kalau dilihat dari perjalanannya, Google Plus sebenarnya bukanlah produk yang buruk. Google Plus memiliki berbagai fitur menarik, didukung oleh perusahaan teknologi terbesar di dunia, dan bahkan sempat mengalami pertumbuhan pengguna yang sangat cepat. Namun masalah utamanya adalah Google Plus tidak berhasil menciptakan alasan yang cukup kuat bagi orang-orang untuk meninggalkan platform yang sudah mereka gunakan. Facebook sudah memiliki komunitas yang sangat besar. Teman, keluarga, dan berbagai komunitas sudah berada di sana. Google mencoba mengejar ketertinggalan tersebut dengan menghadirkan berbagai fitur baru dan mengintegrasikan Google Plus ke layanan Google lainnya. Tetapi jumlah akun yang bertambah tidak otomatis menciptakan komunitas yang aktif. Ditambah lagi dengan berbagai kontroversi seperti rendahnya aktivitas pengguna serta masalah keamanan pada tahun 2018. Perjalanan Google Plus akhirnya berakhir pada tahun 2019. Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Dalam dunia teknologi, memiliki teknologi yang bagus dan sumber daya yang besar belum tentu cukup untuk memenangkan sebuah persaingan. Terkadang, hal yang paling sulit untuk ditiru bukanlah teknologinya, melainkan komunitas dan kebiasaan para penggunanya. Google Plus mungkin gagal sebagai media sosial, tetapi beberapa idenya tetap meninggalkan jejak di berbagai produk Google setelahnya. Dan mungkin itulah yang membuat kisah Google Plus cukup menarik. Sebuah perusahaan sebesar Google pernah mencoba menantang raksasa media sosial seperti Facebook, tetapi pada akhirnya harus mengakui bahwa tidak semua pasar bisa dilakukan hanya dengan teknologi dan uang. Jadi itulah kisah perjalanan Google Plus dari awal kemunculannya hingga akhirnya ditutup pada tahun 2019. Kalau kalian sendiri pernah menggunakan Google Plus, coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka pembahasan tentang teknologi yang pernah berjaya gagal atau bahkan sudah dilupakan, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.